Ya balik lagi, jahat sekali Rais. Oke, sebelum kita nanti melanjutkan seperti apa kegiatan dari mereka, kita lihat dulu ya videonya boleh dan juga foto kegiatan dari organisasi IKAT ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan Ketua IKAT. IKAT itu Ikatan Alumni Timur Tengah, dari mulai Yaman sampai Maroko. Itu di bawah kepemimpinan sahabat kami, saudara kami, alumni Al-Azhar Kairo Mesir Al-Mukarram, Al-Ustaz Haji Muhammad Fadilah LCM Yusuf, Master bidang ilmu usuluddin, dasar-dasar agama. Nah, IKAT ini punya program. Program yang pertama namanya ada anak kafal, anak yatim, fakir miskin, itu apa? Pernahkah kita memikirkan berapa bulan mereka tidak bayar uang sekolah, celananya koyak, bajunya tidak berganti, bukunya sudah habis. Nah, ini program pertama, anak kafal. Yang kedua, ada namanya IKAT Peduli. Nah, ini cepat tanggap kalau terjadi musibah, gempa bumi, na'udzubillah terjadi. Siapa yang menolong itu semua? IKAT Peduli. Jadi tidak hanya ngaji, tidak hanya ceramah, tausiah, tapi ada real, nyata, action. Ada lagi namanya Syantah Ramadan. Pernah tak kita terpikir ada orang besok berpikir mau sahur makan apa? Kita berpikir menu apa? Mereka berpikir beras apa mau dimasak besok pagi. Ini Syantah Ramadan. Sekarang sudah Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Kita siapkan dari sekarang. Ada lagi namanya Maidatul Rahman. Maidah meja makan. Rahman Allah SWT. Dulu kami ketika kuliah di Mesir, itu 30 hari tidak masak sahur, tidak masak buka puasa. Banyaknya sedekah. Mesir tidak kaya seperti Saudi Arabia yang melimpah minyak. Mesir biasa, bahkan lebih susah dari kita. Tapi semangat sedekah itu mau dibawa ke Mina Haji. Ada lagi namanya paket untuk anak yatim. Yang mendustakan agama itu bukan orang yang mabuk, orang yang sakau, koruptor. Itu sudah jelas. Ada yang kita sangka baik, tapi ternyata pendusta agama. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ada lagi nama program kurban. Karena kita menyepelekan kurban ini. Berapa banyak orang tidak makan daging selama 1 tahun. Kita sembelihkan hewan kurban untuk mereka. Ada lagi nama programnya wakaf. Kita tidak akan pernah mendapatkan mimpi menjadi kenyataan kalau kita tidak pernah bermimpi. Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh bermimpi akan mendirikan Islamic Center. Aceh menjadi sulu di tengah gelap kebanggaan, kesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Awal masuknya ke Nusantara melalui pintu Aceh, ulama-ulama besar. Dan ternyata cita-cita itu terus digelorakan. Maka akan ada yang mewakafkan tanah, mendirikan menara 99 meter ke atas menjulang tinggi. Orang-orang bisa wisata religi. Kita tahu pantai Aceh itu indah. Datang orang naik kapal pesiar Islami, hotelnya Islami, pramugari Islami, pakai hijab, pakai rok panjang menutup aurat, tetap berjalan di atas muka bumi Allah. Tapi kemana mereka mencari kekeringan jiwa mereka? Maka dibasahi oleh tausiah, ceramah, i'tikaf, muhasabah di Islamic Center yang akan berdiri. Ini perlu tanah wakaf, wakaf semen, wakaf semuanya. Maka segera hubungi Ikatan Alumni Timur Tengah. Insya Allah kita akan bangga di masa akan datang. Abu Somad tetap bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh apa ya, saya cerita ini kegiatannya apa, di mana dan kapan, dalam agenda seperti apa nih Ustadz Basir? Ya, kalau yang tadi bagi-bagi sembako itu setiap bulannya itu teman-teman dari IKAT Langsa ya, kerjasama dengan Barisan Muda Kota Langsa, itu bagi-bagi sembako untuk warga-warga miskin. Setiap bulannya itu ada. Nah, kemudian kafalah IKAT, nah ini teman-teman dari tim kafalah IKAT itu juga bagi-bagi sembako itu setiap bulannya juga ada. Ya, bahkan terkadang ketika ada kondisi-kondisi tertentu itu bukan setiap bulan, bahkan setiap pekannya ada. Setiap pekannya emang kegiatan khususnya? Bagi-bagi itu. Rutin. Kemudian ada juga
16 orang anak pesantren ya, yang itu menjadi anak binaan kafalah ikat, anak binaan ikat, yang mereka itu setiap bulan mendapat santunan dari tim kafalah untuk biaya biaya sekolah, biaya pendidikan mereka. Jadi dibiayai 16 orang anak ini, ada yang di Birun, ada yang di Sibreh, ya, ada yang di Sudan satu orang juga. Jadi itu 16 orang itu selalu setiap bulannya tim kafalah ikat memberikan bantuan pendidikan pada mereka. Ya, walaupun jumlahnya tidak banyak, 600-an, ya, tapi ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mereka. Iya, dan ini untuk syarat khususnya adalah apakah anak yang kurang mampu atau anak yatim piatu? Kalau yang 16 orang itu anak yatim piatu rata-rata. Ada yatim, ada piatu, kemudian ada yang miskin, tetapi kita lebih mendahulukan orang-orang yang di pedalaman, jadi 20 km dari kota. Oke. Karena biasanya kalau ke sana itu kan jarang tersentuh. Itu daerah mana sih, Ustaz? Jadi ada di Aceh Timur. Aceh Timur yang memang jarang tersentuh gitu ya? Aceh Timur, dari Aceh Besar juga ada, kemudian dari Melabuh juga ada. Jadi hampir dari seluruh kabupaten kota kita rekrut. Jadi memang kita fokuskan yang agak ke pedalaman. Oke, ini yang sangat menggelitik nih Ustadz. Tadi kan menyebutkan ada daerah-daerah yang memang jangkauannya agak sulit. Entah itu karena mobilisasinya yang memang agak susah. Sebenarnya saya pengen tanya nih, apakah juga pemerintah setempat tidak kurang memperhatikan mereka atau bagaimana sih? Ya kita nggak mengambil ke ranah itu, tetapi kita melihat di sana misalkan ada memang orang yang layak, ya itu kita ambil. Jadi kita tidak melihat apakah dia pernah dibantu oleh pemerintah ataupun dia memang tidak terbantu sama sekali. Jadi kategori-kategori itu ada dibuat oleh orang tim ikat, oleh tim kafalah itu ada Ustadz Fadil di situ. Dia udah merancang semuanya. Kalau mereka itu masuk ke dalam kategori, maka itu akan direkrut. Oke, tadi kan saya juga ngelihat ada satu anak yang terbaring, ini adalah penyakit kronis. Iya, penyakit kronis. Oke, kemudian setelah diberikan bantuan berupa entah itu uang ataupun sembako dan juga kebutuhan hidup, bagaimana dengan kesehatan si anak tersebut, Ustaz? Ya. Apakah mendapat pendampingan pemulihan dari kesehatan, mungkin bisa jadi dirujuk ke Banda Aceh begitu? Ada, itu selalu kita dampingi, kemudian kita memang akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti pihak yang berkaitan dengan kesehatan, itu memang kita arahkan ke sana. Mungkin di saat si orang tua datang mungkin kan kurang gimana gitu, tapi di saat ada yang datang misalkan seperti LSM ataupun organisasi, kita bisa menceritakan, jadi ada pihak ketiga yang menceritakan, itu biasanya lebih tersentuh, mereka akan lebih tersentuh. Jadi bahkan kita mendampingi itu sampai ke rumah sakit. Well, noted ya Ustadz ya. Kalau memang nanti ada anak-anak yang membutuhkan bantuan dari segi kesehatan, mau dikabari saya. Karena saya juga salah satu pengurus di komunitas khusus anak-anak kanker Aceh. Iya, oke, ya, boleh ya? Alhamdulillah. Oke, nah baik, dan kita langsung ke Ustadz yang memang menenangkan hati. Sorry Ustadz, saya pengen tanya tentang kegiatan ikatnya sendiri. Ini khusus untuk, saya baca di Instagram ada penggalangan dana begitu. Nah kemudian ini dananya akan disalurkan kemana saja, dalam bentuk apa saja, dan kategori siapa saja yang mendapatkan bantuan dari ikat? Ya, sebetulnya ini bukan program pertama. Dari awal dulu setiap ada musibah, setiap ada sesuatu yang harus kita berikan kepada orang lain, maka kami sambil duduk bersilaturahmi sebagai anggota ikat juga berpikir, samping kita memberikan edukasi dalam masalah dakwah, nilai-nilai Islam, juga kita juga memberikan apa yang rasa sosial yang kita miliki untuk sesama. Jadi akhirnya lahirlah seperti tadi sebuah kafalah ikat. Jadi kafalah ini berangkat juga dari hadis Rasul, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Jadi Rasul mengibaratkan di dalam surga beliau dengan orang-orang yang ada perhatiannya kepada anak-anak yatim, begitu dekatnya di dalam surga. Jadi dari hadis ini kemudian kita buat sebuah gerakan. Mungkin ada sebahagian sahabat yang lebih fokus ke bidang itu, sehingga anak-anak yang yatim yang belum mendapatkan pendidikan yang baik, potensi ada. Ini anak-anak pedalaman kita Aceh ini pada hakikatnya
punya potensi intelektualnya bagus, tapi tidak ada peluang untuk pendidikan. Akhirnya kita mulai untuk anak-anak ini bisa sekolah. Kemudian ada orang-orang muhsinin, orang-orang yang baik yang mendukung program ini. Akhirnya ada yang menjadi orang tua asuh. Baik. Anak satu itu biar saya yang mendanainya melalui program kafalah ini. Sampai selesai. Selesai pendidikan. Tapi kan kita tidak mau hanya beberapa anak saja yang bernasib mungkin dapat pendidikan. Kita mau dari hari ke hari semakin lebih luas, semakin lebih banyak. Jadi akhirnya ini masih tahap kita ingin mengembangkan diri melalui semangat Ustadz Muhammad Fadil. Beliau ketua kafalah sekarang. Jadi semangatnya hari ini kayaknya sudah masuk ke dalam fase baru. Dan insya Allah ke depan akan semakin ramai anak-anak yang sudah mendapatkan peluang pendidikan di bawah program kafalah ini. Baik. Bahkan yang diceritakan tadi, Ustadz Fadil juga sudah menawarkan kepada orang-orang muhsinin ini, orang-orang yang Allah karuniakan lebih sedikit dari kebutuhan mereka, untuk berbagi dalam soal kesehatan. Seperti ada anak yang sedang keluarganya sedang sakit di rumah sakit, paling kurang kita memberikan sedikit meringankan bebannya sebagai langkah awal. Dan ke depan nanti mungkin bisa bekerja sama dengan seperti tadi. C4 boleh ya? Ya, bisa. Komunitas C4. Karena khusus ini untuk anak kanker se-Aceh. Ya. Nah, nanti bisa dikabarin deh Ada mulai dari Ustadz BFLF Lutfi, juga ya. Rizal dan juga Ustadz Basir. Ustadz, satu untuk yang diketahui adalah masalah donasi yang ikat ini dapatkan, apakah ada donatur tetap atau ini dari uang kas, maksudnya dari perorangan seikhlasnya, atau ikat juga membuka rekening mungkin agar banyak warga yang mau membantu begitu? Setahu saya, pertama ini kan dari internal dulu. Jadi ada di antara anggota IKAT sendiri yang kemudian dia tertarik untuk membantu. Tapi hari ini sudah dibuka untuk umum. Mungkin orang ada menaruh kepercayaan kepada alumni Timur Tengah ini, IKAT dalam hal ini, sehingga dia percaya dengan amanah yang dimiliki oleh kafalah ini. Dan hari ini setahu saya dari Ustadz Fadil, bahkan sudah banyak orang dari berbagai kalangan juga bekerja sama dengan misalnya kafalah Indonesia, Ustadz Mughni Affan. Jadi kerjasama dalam upaya untuk terus berkembang program ini. Baik. Ustadz Lutfi, ini dari teman-teman alumni Timur Tengah, saya ingin tahu pendapat Ustadz Lutfi sendiri tentang kondisi Mekah saat ini yang kemarin juga sempat ditutup sementara untuk rukunnya begitu ya, tawaf dan juga sa'i. Sekarang bagaimana nih Ustadz? Sorry banget, mohon maaf kalau saya salah tolong diluruskan. Saya pernah mendengar ceramah di mana tanda-tanda kiamat adalah tidak ada orang yang melakukan ibadah tawaf ataupun sa'i begitu. Tanggapannya seperti apa Ustaz? Nah, mungkin hadis tentang itu ada, dan itu kan menjadi acuan kepada kita supaya kita selalu mawas diri. Namun hal yang paling penting itu sebenarnya dimanapun kita berada, kapanpun kita hidup itu, kematian kan di depan. Pasti. Jadi kematian itulah merupakan kiamat pertama bagi kita sebenarnya. Jadi itu yang harus kita waspada sebenarnya. Ini kalau untuk masalah berita yang berseliweran di luar itu, kita tanggapi dengan positifnya saja. Jadi saat ini mungkin dunia ingin beristirahat. Betul sih. Masyarakat perlu dekat dengan keluarganya, jangan terlalu disibukkan dengan dunia. Lagipun di dalam hal ibadah, itu banyak hadis, banyak ayat yang mengatakan kita bisa mengerjakannya dengan keluarga, bisa, itu juga berjamaah. Kemudian dengan lingkungan kita juga bisa, apalagi kalau ada daerah-daerah yang tidak terdampak secara pasti. Jadi maksud daripada isolasi itu kan ada bagian-bagian yang tidak terdampak.
Jadi ada hadis yang mengatakan apabila sebuah negeri itu dilanda sebuah wabah, maka yang ada di dalamnya jangan keluar, yang keluar jangan masuk. Berarti di sini Islam itu sangat memudahkan, sangat meringankan. Jadi kita tidak berpikir di saat ada kata-kata isolasi berarti semua itu harus stop, bukan. Tetapi ada cara di saat orang yang sudah terisolasi, kita masyarakat yang hidup di sekitarnya itu bagaimana untuk menghidupi mereka. Jadi ada putaran di situ. Mungkin itu kalau dari saya. Dari Ustadz Lutfi. Nah, Ustadz Bashir masih muda ya Ustadz ya? Saya pengen tanya nih. Sepertinya orang-orang Aceh ini memang perilakunya yang suka beribadah, kemudian bertemu dengan saudara-saudara di lingkungan. Dengan adanya kemarin penerapan jarak begitu, seperti di masjid ini diberlakukan jarak saf solat, kemudian di luar Aceh juga kita melihat masjid ini dikosongkan, tidak boleh ada pelaksanaan salat ibadah begitu. Tanggapannya bagaimana Ustadz? Ya, kalau tanggapannya, kalau saya pribadi bersama teman-teman itu lebih ke fatwa MPU ya kemarin, fatwa MPU, fatwa MUI juga kita tahu ada tahapan-tahapannya. Kalau dalam kondisi masyarakatnya memang sudah ada yang positif, maka itu ada poin tersendiri kalau di fatwa MUI. Kemudian kalau yang kondisi masyarakatnya masih stabil, itu nggak ada masalah untuk kita sholat berjamaah di masjid. Nah, alhamdulillah untuk saat ini, apalagi kemarin kita dengar kabar ada 3 orang yang kemarin positif, kemudian ternyata alhamdulillah berangsur-angsur pulih, bahkan yang di Montasi sudah kembali ke rumahnya. Nah, maka ini saya rasa himbauan-himbauan tadi yang mungkin masih khawatir dan takut untuk berangkat ke masjid, ya nggak ada masalah lagi sekarang. Cuma tetap menjaga jarak itu harus ya. Mungkin habis sholat, kalau biasanya kita salaman ada cipika-cipiki, mungkin ini kita batasi ya, kita kurangi sedikit. Tapi mudah-mudahan lah ya, kita berharap semuanya kita semuanya berdampak juga, karena semua kita ini ngajar di pesantren, rindu juga dengan anak-anak murid kita, rindu juga dengan santri-santri kita. Ya, tapi ya kita berharap semuanya mudah-mudahan wabah ini bisa segera berlalu insyaallah. Jadi yang adik-adik di pesantren juga diliburkan begitu? Ya, diliburkan semuanya. Bahkan di TPA ini yang saya baru dengar kabar, ada satu TPA di Kota Banda Aceh yang menjalankan program sama seperti sekolah. Jadi ngajinya itu online. Wih, ada TPA di Kota Banda Aceh yang seperti itu. Harus memberikan laporan kepada ustadz ataupun gurunya begitu ya. Saya juga ngalamin soalnya nih. Tapi saya tambahin, kalau Gimana? untuk masalah pendidikan ini, karena saya juga bergerak di bidang pendidikan dan ada tanggung jawab pendidikan MA. Jadi mungkin ada satu upaya daripada pemerintah kita ataupun pihak-pihak yang lain untuk seperti memberikan solusi yang lebih konkret lah. Jadi sekarang yang kita alami itu ada guru-guru yang menganjurkan untuk daring, online, belajar online. Tetapi yang perlu kita ingat, kita di Aceh ini, jadi tidak semua wilayah itu ada jaringan. Dan tidak semua orang tua wali itu memiliki akses yang sama, Android. Jadi sekarang di tingkat wali kelas, di tingkat guru itu mereka sangat kesulitan untuk mengumpulkan si murid dalam satu waktu untuk mengajar. Jadi mungkin solusi yang paling bagus untuk sekarang ini, kita siarkan di TV nasionalnya. Jadi ini sudah pernah dilakukan di Turki dan di tempat lain sudah dilakukan. Mungkin nanti pemerintah bisa membuat jadwal. Kita panggilkan guru-guru yang memang kompeten, kita kasih mereka jadwal jam 8 sampai jam 12. Mereka itu ada program khusus untuk belajar, baik itu dari SD, SMP, bahkan tingkat MA-nya. Jadi ini kan merupakan solusi. Jadi si orang tua cuman pantengin anaknya itu, kamu itu harus nonton di TV gitu. Ya. Karena kalau di Android pun mungkin kita sebagai orang tua ini kan merasakan juga, kita kan ada pekerjaan, ada urusan yang harus kita urus. Di saat si anak kita tidak ada Android, pastinya mereka akan memakai handphone kita. Jadi kan banyak hal, banyak pembatasan. Mungkin itu solusi. Bisa dari Aceh TV, mungkin bisa dari karena sekarang mungkin masa pembelajaran kita sampai Ramadan ini memang akan ada libur. Tetapi dengan kondisi sekarang, dengan keputusan sekarang, dengan peninjauan sekarang, kan kita tidak tahu sampai kapan ini harus libur. Jadi kalau tidak ada langkah konkret daripada kita semua ini, anak-anak ini akan bosan. Nanti kedepannya mereka itu
cuma akan main-main, jadi main kucing-kucingan. Karena seorang guru itu tidak bisa digantikan. Jadi kita lihat ada tadi pagi juga dituliskan oleh orang tua wali, mereka mengatakan mereka itu sangat kesulitan untuk menghadapi anaknya, untuk menjaga dari jam 8 sampai jam 10 saja itu sangat kewalahan. Jadi memang posisi guru itu tidak bisa digantikan. Jadi begitu juga dengan mungkin yang kami rasakan di dalam IKAT sendiri, baik itu sebagai ada yang berprofesi dosen, sebagai penceramah, kemudian ada yang dosen, kemudian ada yang guru. Ini kan menjadi kendala-kendala juga ke depannya. Di saat kita memberikan tugas kepada si anak, berarti anak-anak ini kan bukan belajar ya. Di rumah dia cuma mengerjakan tugas. Sedangkan si anak di dalam pertumbuhan ini, yang dia butuhkan itu adalah bimbingan untuk belajar. Jadi ada orang yang membimbing. Belum tentu orang tua yang ada di rumah itu dia mampu matematika, ataupun belum tentu orang tua yang ada di rumah itu dia mampu masalah tafsir, masalah hadis. Ya, jadi ini posisi ini yang harus digantikan. Saya sepertinya sangat tersentuh sekali dengan ungkapan dari Ustadz Lutfi gitu ya. Besok yang jadi program. Oke. Iya betul. Baik ya pemirsa, kita nanti akan segera kembali, jangan kemana-mana, masih bersama ketiga Ustadz yang memang ini sangat luar biasa sekali ya di hari ini. Tetap di Aceh Juno.